Selamat pagi anak-anak ibu yang ada di kelas 2B. Kita memasuki pembelajaran tema ya nak ya. Tema 6 merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4 merawat tumbuhan, pembelajaran kelima. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca teks merawat tanaman. Di sekolah, siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang kedua, dengan menirukan gerakan meliuk, siswa dapat mempraktekkan prosedur gerak meliuk sesuai dengan ketukan dengan benar. Dengan mengamati teks percakapan, siswa dapat membaca kalimatnya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak ibu, coba lihat bukumu halaman 194, pembelajaran 5. Adapun materi kita yaitu menjelaskan perbedaan kata tanya, mengapa, dan bagaimana. Nah, coba anak-anak ibu, coba lihat bukumu halaman 194 dan halaman 195. Nah, perhatikan di situ. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Nah, anak-anak ibu, coba anak-anak ibu perhatikan di situ Beni dan teman-temannya sedang memperhatikan tukang kebun. Nah, di dalam mereka memperhatikan tukang kebun, mereka melakukan percakapan antara Beni, Siti, Dayu, dan tukang kebun. Di dalam percakapan tersebut, nanti kita akan menemukan kalimat tanya yang menggunakan kata tanya, mengapa, dan bagaimana. Nah, mari kita perhatikan percakapannya. Perhatikan, Beni, permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Maka tukang kebun menjawab, Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Lalu Siti bertanya, mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Maka tukang kebun menjawab, rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanam di sekitarnya. Bagaimana? Lalu si Dayu bertanya, bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Lalu tukang kebun menjawab, caranya cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Beni, bolehkah kami membantu, Pak? Maka tukang kebun menjawab, boleh Beni, jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Siti, Beni, dan Dayu menjawab, baik Pak. Nah, dari percakapan antara tukang kebun dengan Siti, Dayu, dan Beni, kita bisa menemukan kalimat tanya mengapa. Nah, perhatikan ini anak ya. Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Itu adalah kata tanya mengapa. Dan kata tanya bagaimana? Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Nah, itu adalah kalimat kata tanya yang menggunakan mengapa dan bagaimana. Kata tanya mengapa dan bagaimana memiliki perbedaan. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan, sedangkan kata tanya bagaimana untuk menyatakan proses. Nah, tadi sudah Ibu berikan contohnya kan, mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Itu adalah penggunaan kata tanya mengapa yang menjelaskan sebab dan akibat ya. Sedangkan bagaimana yaitu untuk menanyakan proses, bagaimana cara rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak. Itu bagaimana, itu menanyakan proses. Prosesnya bagaimana agar rumput liar itu tidak tumbuh lagi. Itulah penjelasan mengenai perbedaan kata tanya mengapa dan bagaimana. Nah, kita lanjut kembali pembelajaran kita
menjelaskan tata tertib di sekolah. Nah, anak-anak ibu, mari lihat bukumu ya yang ada di halaman 199 ya. Perhatikan bukumu di halaman 199 sampai dengan 200 ya. Halaman 199 sampai dengan 200. Di situ coba kamu perhatikan di mana Siti sedang melakukan gerakan meliukkan badan. Kemudian di bawahnya setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin, Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Diko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu Diko sedang terlambat. Pada hari Rabu Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Nah, dari bacaan itu anak ibu bisa melihat bahwa di situ dijelaskan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah merupakan aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan semua warga sekolah. Contoh tata tertib di sekolah, memakai seragam sekolah, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, tadi anak-anak ibu sudah membaca bacaan wacana itu ya nak ya, di mana di situ si Dayu, Siti dan Beni sedang melaksanakan peraturan sekolah, yaitu melaksanakan tugas sekolah. Mereka mengerjakannya dengan baik. Sedangkan si Niko datang terlambat sehingga dia tidak melaksanakan tugas dan peraturan di sekolah dengan baik. Nah, anak-anak ibu, kamu harus mematuhi peraturan sekolah agar hidup kamu disiplin dan teratur. Kita lanjut kembali mengenai variasi gerakan meliukkan badan. Nah, anak-anak ibu perhatikan halaman 199 sampai dengan halaman 200. Di situ kamu perhatikan di mana si Siti sedang melakukan gerakan meliukkan badan. Ya, si Siti melakukan gerakan meliukkan badan dengan menirukan arah angin ya nak ya, meliukkan badan dengan mengarahkan gerakan angin ya, mengerahkan arah angin dengan menirukan gerakan rumput yang tertiup angin ya. Perhatikan di situ ada si Siti meliukkan arah ke kiri, kemudian meliukkan pinggang ke arah kanan. Itulah gerakan si Siti yang melakukan gerakan meliukkan badan dengan menirukan gerakan arah angin. Nah, anak-anak ibu, cukup sekian pengarahan ibu pada pagi hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat belajar dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.